ibadah kita, dan memang kita masih terus memperbaiki semuanya, ini itu. Semoga nanti rencananya sih di bulan depan kita semua udah normal ya gitu. Tapi ya kita masih terus mengerjakan gitu. Ada kendala-kendala apa, kita masih terus coba mencari dan memperbaiki itu ya. Dan hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita masih ada di dalam seri mengenai jangan khawatir. Sekali lagi kita masih ada di dalam seri jangan khawatir. Ini adalah seri yang ketiga dari pelajaran jangan khawatir dari Matius 6. Ini adalah bagian yang menarik dari Matius 6 kemarin. Kita udah cukup banyak belajar. Tapi sebelumnya mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita baca dulu Matius 6. Kita hari ini akan baca ayat 25 sampai 30. Sekali lagi, kita akan baca hari ini ayat 25 sampai 30. Yang sudah dapat katakan yes? Mari kita sama-sama membaca Matius 6 ayat 25 sampai 30. Kita semua baca bersama-sama, 1, 2 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai? Kita sudah mempelajari kemarin, ada kaitan yang cukup erat antara kekhawatiran dengan kebergantungan kepada Allah. Sekali lagi, antara kekhawatiran dan, makanya ayat 30, kekhawatiran itu disandingkan di sini dengan kata, hai orang yang kurang percaya. Nanti kita akan mencoba lagi membahas di ayat-ayat berikutnya. Kita akan temukan bahwa nanti di sini kekhawatiran itu akan dihubungkan dengan orang yang menyembah Allah lain. Nanti kita akan temukan di minggu-minggu berikutnya. Tapi hari ini kita akan membahas ayat 25 lagi. Kita lihat lagi ke ayat 25. Di situ ada kata-kata, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Itu adalah perkataan Yesus. Sekali lagi, ini adalah khotbah di bukit, dan ini adalah perkataan Yesus. Dan Yesus ngomong apa? Hidup lebih penting daripada makanan. Minggu lalu kita udah bahas, ini bicara tentang apa? Nilai. Nilai hidup lebih penting daripada nilai makanan. Kita nggak usah pusing dengan retorika-retorika yang bilang hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Nggak usah terlalu pusing soal itu. Tapi Yesus di sini menekankan hidup lebih penting daripada makanan. Kalau mau pakai retorika hidup untuk makan atau makan untuk hidup, saya mau tanya, siapa yang setiap hari nggak mandi di sini? Semua pasti mandi kan? Pertanyaannya, Anda menganggap mandi itu penting atau enggak? Lebih penting mandi atau hidup? Mandi penting. Anda mandi setiap hari? Tapi hidup. Hidup atau mandi yang penting? Gitulah kalau kita mau bilang hidup atau makan. Yang mana lebih penting? Makanan penting? Kita makan setiap hari? Kita mandi setiap hari? Mungkin kalau perempuan-perempuan skincarean setiap hari? Tapi mana yang lebih penting? Hidup. Nah, di sini sekali lagi saya mau menekankan, Yesus sedang mengingatkan bahwa ada manusia yang menyamakan nilai hidup
itu sama dengan nilai makanan. Sekali lagi, dalam teks ini, Yesus sedang menekankan bahwa ada orang yang menyamakan nilai hidup, itu artinya sama dengan makanan. Padahal hidup itu nilainya lebih penting daripada makanan. Karena hidup itu akan berhubungan dengan apa? Panggilan hidup. Hidup itu akan berhubungan dengan apa? Tujuan hidup. Nah, ini yang harus sama-sama kita mengerti. Tapi sebelum masuk lebih dalam, kita akan coba lihat di dalam ayat 25 itu ada kata-kata hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Slide saya bisa dibuka nggak? Nah, jadi di dalam slide ini, di dalam teks Alkitab ini, kita bisa membagi ini menjadi dua bagian dari ayat 25 sampai 30, yaitu ini pertama berkaitan dengan hidup dan makanan, yang kedua berkaitan dengan pakaian dan tubuh. Nah, nanti penjelasan tentang makanan dan hidup itu ada di ayat 26 dan 27. Sedangkan nanti tubuh dan pakaian ada di ayat 28, 29, 30. Nah, ini kira-kira kayak gini. Hidup lebih penting daripada makanan, nanti dibahas dari ayat 25 sampai 27. Sedangkan tubuh lebih penting daripada pakaian, dibahas di ayat 25, kemudian loncat ke ayat 28 sampai ayat 30. Oke ya, semua sama-sama bisa ngerti ya, sampai di sini ya. Nah, beberapa hari lalu saya sempat ngelihat sebuah threads. Mungkin teman ada yang bermain threads di sini, saya nggak tahu. Ada orang yang menulis statement ini di threads. Ini menarik buat saya. Saya lupa. Tadinya saya mau screenshot, tapi saya lupa. Ada orang yang nulis kalimat kayak gini. Emangnya Tuhan menciptakan manusia tujuannya untuk mencari uang? Sekali lagi. Memangnya Tuhan menciptakan manusia tujuannya adalah untuk mencari uang? Wow. Sekali lagi. Memangnya Tuhan menciptakan manusia untuk mencari uang? Perlu sekali lagi kayaknya ya, supaya lebih segar gitu. Memangnya Tuhan menciptakan manusia untuk mencari uang? Ini menjadi menarik. Saya nggak tahu apakah dia Kristen atau bukan. Karena siapa aja bisa ngomong di situ. Tapi kalau itu yang ngomong adalah tidak percaya Yesus, sangat berbahaya bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus katanya. Sangat aneh, kita nggak punya pemikiran kayak gitu. Kok bisa orang yang tidak percaya Yesus punya pemikiran kayak gitu? Kalau dia tidak percaya Yesus. Sekali lagi, emangnya Tuhan menciptakan manusia untuk mencari uang? Nah, ini menarik dan kita perlu bahas pertama-tama. Dan kenapa ada kesulitan di dalam bekerja dan lain sebagainya macam. Kita harus kembali kepada kitab Kejadian. Sekarang pertanyaannya, Allah menciptakan manusia untuk apa? Allah menciptakan manusia untuk apa? Sudah jelas di dalam kitab Kejadian kita ingat bahwa Allah menciptakan manusia punya tugas untuk beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, menguasai bumi. Jadi punya panggilan. Panggilannya itu adalah untuk melayani. Oke? Panggilan manusia adalah untuk melayani. Bukan untuk mengenyangkan diri. Sekali lagi, panggilan Allah untuk manusia adalah melayani dia. Makanya pelayanan itu bukan bicara kaya miskin, punya nggak punya. Karena semua orang sudah diberikan sesuatu untuk melayani dia. Tidak ada orang yang tidak punya talenta. Semua orang punya talenta. Semua. Tapi masalahnya dikembalikan untuk siapa? Meskipun cuma 1 biji, itu pun talenta dari Tuhan. Ingat, ada yang diberi 2 mungkin, ada yang diberi 1, ada yang diberi 5. Nah, ini harus kita sama-sama pikir. Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Tapi permasalahannya, manusia gagal gara-gara apa? Makanan. Makan buah. Ingat, manusia gagal gara-gara apa? Makan buah. Gara-gara manusia gagal makan buah, makanya kita coba lihat Kejadian 3. Coba lihat Kejadian 3. Di ayat yang ke-17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya.
maka terkutuklah tanah karena engkau. Kalimat berikutnya apa? Dengan bersusah payah. Jadi dengan apa? Susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Sekarang pertanyaannya, Adam waktu itu mencari makan gampang nggak? Itu adalah kehidupan yang ada di dalam Tuhan tanpa berdosa. Bahkan waktu itu Adam punya tugas memberi nama binatang. Dan bukan dia yang datang ke binatang. Binatangnya itu yang disuruh datang sama Tuhan. Nanti baca sendiri di Kejadian 2. Binatangnya dibawa, harimau dibawa sama Adam. Oh, kau harimau. Singa, singa. Jerapah, kau jerapah. Tuhan yang bawa. Tapi setelah gara-gara manusia lebih mikirin makanan, apa yang terjadi? Yang dikutuk adalah tanah. Makanya dengan susah payah. Dan anehnya adalah, kalau ada kita di sini udah ditulis, jadi susah payah mencari makanan itu adalah kutukan dari Tuhan. Betul? Dan manusia semakin terkutuk. Kenapa? Tetap memilih susah payah mencari makanan daripada melayani Tuhan. Artinya dia meneruskan keberdosaan yang dari mulanya. Terus menerus. Adam melakukan dosa. Mikirin makanan. Gagal. Akhirnya apa? Tanah dikutuk. Setelah tanah dikutuk, apa yang terjadi? Jadi penuh dengan susah payah. Tapi manusia meneruskan keberdosaan itu dengan cara apa? Lebih milih bersusah payah mencari makan daripada mencari Tuhan. Ini mengerikan. Coba next. Manusia diciptakan untuk mengerjakan tujuan Allah, bukan untuk mencari duit. Kita harus ingat ini. Susah payah mencari duit diakibatkan manusia yang melanggar perintah Allah. Dan ternyata kita melihat bahwa bukannya manusia kembali kepada tujuan Allah yang semula untuk melayani Dia, tapi manusia justru terus melanggar perintah Allah dengan lebih melihat hidup artinya sama dengan makanan. Kalau kita terus-menerus lihat hidup itu nilai hidup itu sama dengan nilai makanan, kita sudah terus-menerus melanggar perintah Allah. Itulah mengapa kekhawatiran itu kaitannya erat dengan kebergantungan kepada Tuhan. Karena seharusnya manusia yang sejati bergantung sama Tuhan. Dan khawatir ini kenapa? Karena manusia terus-menerus bersusah payah dan mau bersusah payah, mencari yang susah payah itu dengan bekerja, bukan untuk melayani Tuhan. Maka itu, sadari itu. Dan sebenarnya bersusah payah di dalam hidup ini tujuannya apa? Kita mau nambahin apa sih di dalam hidup ini? Coba pertanyaannya itu. Kita mau nambahin apa? Kalau kita punya uang lebih banyak, akan apa yang terjadi? Ada orang yang bilang, kalau saya lebih banyak duit, saya akan melayani lebih sering. Bohong! Bohong. Kalau saya lebih punya kesempatan lagi, maka saya akan gini-gini. Bohong. Sering ya kita melihat hal itu. Orang lebih banyak duitnya, lebih sibuk, lebih susah dicari di dalam gereja, betul? Siapa yang mulai susah dicari dalam gereja, angkat tangan. Kau harus sadar, kau sudah lebih sibuk mencari uang daripada mencari Tuhan. Apa yang mau kau tambahkan nilai di dalam hidupmu? Buka Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Teksnya bicara tentang apa? Ingat dan perhatikan ini baik-baik. Berkat Tuhanlah yang menjadikan susah payah. Dan ini bukan ayat untuk orang malas. Tolong yang malas, ini bukan untukmu ya. Kau harus kerja kalau kau malas. Udah malas-malasan, main game terus. Susah payah tidak akan menambahinya berkat Tuhan. Keplak palanya. Suruh mandi dia. Berkat Tuhan
yang menjadikan kaya, susah payah. Jadi sekarang pertanyaannya, susah payahmu mau menambah apa di dalam hidup? Itulah yang diperingatkan Yesus. Dilanjut di dalam Matius 6 ayat 27. Coba lihat lagi Matius 6 ayat 27 ini. Teksnya bicara apa? Siapa di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Jalan hidup manusia itu semua sudah diatur sama Tuhan. Jadi kalau kita mau lebih kaya atau lebih punya atau lebih bisa menambah jalan-jalan pada Tuhan? Nggak bisa. Misalnya kita mungkin yang Gen Z dan milenial di sini hari ini pada shock ya, karena barusan kita dengar kabar ada artis yang lagi naik daun namanya Gusti Wiu ya. Umur 25 tahun meninggal gara-gara serangan jantung katanya, jatuh di kamar mandi. Sekali lagi, kita nggak tahu. Umur nggak ada yang tahu, betul ya? Kita semua bisa bilang kayak gitu, umur nggak ada yang tahu. Tapi kita cuma bisa bilang kayak gitu kalau ada yang meninggal. Tapi setiap hari kita bisa nggak ingat itu? Umur nggak ada yang tahu. Lalu kalau kita tahu umur nggak ada yang tahu, kita serius nggak sama Tuhan? Kalau memang kita mengerti umur nggak ada yang tahu, nggak bisa kita nambahin sehasta di jalan hidup kita. Nggak bisa. Lalu kenapa kita mencari kekayaan lebih dari mencari Tuhan? Padahal sudah diperingatkan berkali-kali. Tuhan mengingatkan. Nggak ada yang tahu. Umur memang nggak ada yang tahu. Terus kenapa bermain-main sama umur? Bermain-main sama hidup. Kenapa? Tugas kita di dunia bukan buat khawatir. Tapi untuk melakukan pekerjaannya. Maka yang masih bingung soal makan, minum, masih bingung soal hidup, masih khawatir, galau, masa depanku seperti apa? Jika engkau sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, jangan lupa berdoa supaya Tuhan membuka jalan lebih dalam. Tapi jika pekerjaanmu membuat engkau teralih daripada Tuhan, renungkan pekerjaanmu. Apakah Tuhan menginginkan ini lebih daripada menginginkan waktu saya? Apakah Tuhan lebih menginginkan uang-uang saya yang saya hasilkan? Dan itulah yang membuat kita setiap hari jadi khawatir, penuh dengan kekhawatiran. Dan menariknya ya, kalau kita lihat, siapa di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta? Waktu saya pikir-pikir ya, gimana ya cara Yesus ngasih, melembutkan orang yang khawatir ya? Dia tidak dengan memeluk orang yang khawatir loh. Dia tidak memeluk orang yang khawatir atau tenang ya, udah jangan khawatir. Dia malah ngomong, siapa di antara kamu yang dapat menambah sehasta? Orang yang khawatir tuh perlu disadarkan, perlu diingatkan. Hidup ini sudah diatur Tuhan. Lalu saya sekarang susah, saya harus gimana dong? Kalau kemiskinanmu dari Tuhan, kau mau bilang apa? Ingat, Yesus mati dalam keadaan miskin dan sengsara. Tapi ingat, kalaupun kau miskin dalam Tuhan, kalau kau miskin, kita tiba-tiba mendadak miskin, pertanyaannya apakah itu membuat engkau tidak bisa melayani Tuhan? Tidak. Semua tools yang kita perlukan untuk melayani Tuhan, sudah Tuhan berikan kepada hidup kita. Kepintaran kita tidak diambil kan? Kalau kita miskin tidak diambil, betul? Lalu kenapa kita merasa kalau kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa lagi melayani Tuhan? Itu karena kita berpikir nilai hidup sama dengan makanan. Jadi pahami ini baik-baik. Nilai hidup itu lebih penting daripada makanan. Itu yang kita lihat di ayat 25. Tentang hidup itu lebih penting daripada makanan. Sekarang kita akan lihat di bagian yang keduanya, yaitu tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kalau kita renungkan baik-baik di dalam teks-teks Alkitab, pakaian itu bicara tentang apa sih? Sering banget pakaian itu bicara tentang identitas. Seperti misalnya di dalam kisah anak yang bungsu,
Anak yang hilang, yang pulang, yang dilakukan ayah bapaknya itu pertama-tama apa? Dikasih jubah. Karena memang pakaian itu bicara tentang identitas. Coba kita pikir, kenapa Yesus ngomong tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Karena manusia lebih mikirin identitas yang ada di luar daripada di dalam dirinya. Yang di luar, yang terlihat, itu jauh lebih penting daripada yang di dalam. Dan itu ternyata membuat kita khawatir. Apa sih kata orang, pendapat orang lain tentang saya? Itulah makanya banyak orang, apalagi kalau zaman sekarang, perempuan-perempuan memakai baju yang kelihatan sampai segini. Kenapa? Pertanyaannya kenapa harus sampai segini gitu? Jadi cuma pakai baju segini doang. Enggak juga ya. Enggak. Nah, katanya sih biar kelihatan tinggi. Pakai baju crop top katanya kalau di foto terlihat lebih tinggi gitu ya. Cuman saya mau bilang, kenapa harus pakai itu? Di dalam Alkitab, pakaian itu selalu diidentikan dengan kesopanan. Diidentikan dengan apa lagi? Kemuliaan. Makanya di dalam ayat, coba lihat di ayat yang ke-29. Salomo dalam segala kemegahannya. Ini akan dikaitkan dengan apa? Orang yang ngerti berpakaian, ya, orang yang ngerti berpakaian, itu akan, disitulah nanti dia akan terlihat orangnya berhikmat atau tidak. Jadi berpakaian pun memperlihatkan seseorang itu kan seperti apa. Tapi itu kan apa yang di luar. Lagi-lagi apa yang di luar. Nah makanya di dalam teks ini seringkali manusia lebih memikirkan apa yang di luar daripada yang di dalam. Karena manusia menaruh identitasnya kepada orang lain. Supaya saya diterima orang lain, saya harus terlihat baik di luar. Itulah makanya kenapa ketika misalnya gini, kita mau misalnya ada berapa kali ya orang tuh, saya melihat gitu ya perjalanan hidup orang-orang yang misalnya kayak berusaha mencari pasangan gitu. Yang selalu mereka perhatikan adalah yang di luar gitu. Di luar. Jadi di luarnya ya kita memang tidak bisa sih melihat lebih dalam sih kalau itu ya segala macam. Saya melihat kepada orang itu sendiri lah. Yang selalu dipikirin adalah yang di luar, tapi dia lupa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dia lupa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dia lupa, misalnya nih, seorang laki-laki lupa untuk membentuk dirinya menjadi seorang kepala keluarga yang baik, atau seorang laki-laki yang dipanggil oleh Tuhan. Begitupun juga wanita. Seorang wanita pun lupa untuk berpikir bagaimana menjadi istri yang dipanggil Tuhan. Tapi semuanya ketika melihat orang lain, orang ini, dia harusnya gini. Anda yang harusnya berubah, kenapa orang lain yang Anda pretelin? Anda yang berubah, kenapa kita lebih suka mempreteli orang lain? Nah itu ya, makanya perhatikan di dalam teks ini. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dan jawabannya di ayat ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah apa? Bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ingat, tidak ada usaha yang dilakukan oleh bunga bakung untuk membuat dirinya terlihat indah. Teks ini sedang ngomong itu. Tidak ada usaha dari bunga bakung di ladang untuk membuat dirinya indah. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bayangkan, dia sampai bawa Salomo, manusia yang paling bijaksana, kaya, paling hebat, paling ngerti berpakaian, disandingin dengan bunga, dan bunga menang daripada Salomo. Bunga bekerja supaya dia jadi cakep? Enggak. Bunga tidak bekerja supaya dia jadi cakep, karena Tuhan menciptakannya sudah cakep. Ingat nih, Tuhan menciptakannya sudah cakep. Tapi ayat 30 menjadi sebuah plot twist. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada.
besok di mana? Dibuang ke dalam api. Jadi kalau untuk sesuatu yang cuman sekelebat, cuman sebentar aja, Tuhan membuat indah sedemikian. Apalagi engkau, hai orang yang kurang percaya. Kalau untuk barang yang cuma segelebat aja akan hilang, Tuhan memperhatikan. Apalagi kita. Makanya kita ini sebenarnya kita ini bagaimana melihat Tuhan sebenarnya. Kalau untuk bunga, sekali lagi bunga bakung. Anda tahu bunga bakung diciptakan di hari keberapa? Anda pun tidak akan peduli, betul? Tidak ada yang peduli kan? Bunga bakung diciptakan hari keberapa? Tapi yang pasti kita diciptakan hari terakhir, betul? Di hari ke-6. Kita lebih mulia dari bunga bakung. Tapi ingat, meskipun bunga bakung tidak semulia manusia, Allah memperhatikannya. Allah membuatnya indah. Lalu mengapa manusia yang diciptakan lebih mulia, lebih indah dari bunga bakung, menganggap dirinya tidak diperhatikan oleh Allah? Dan apakah Allah lebih memperhatikan yang di luar atau di dalam? Allah memperhatikan tubuh daripada pakaian. Apa yang dimaksud dengan tubuh ini? Bagaimana kita menjalani hidup? Adakah kita menjadi orang-orang yang berkarakter Kristus? Adakah kita menjadi orang-orang yang berjalan semakin serupa dengan Kristus? Itulah bagaimana Allah mengindahkan setiap kita. Allah mengindahkan manusia melalui firman-Nya. Sekali lagi, Allah mengindahkan manusia melalui apa? Firman-Nya. Makanya tugas kita tuh bukan galau. Tugas kita bukan khawatir. Apalagi kemarin, kalau kita terlalu banyak baca sosial media ya, kita mungkin akan tergoncang banyak jiwanya. Kenapa? Kemarin kita tahu Israel menyerang Iran gitu kan. Terus kemungkinan besar katanya harga minyak dunia akan naik 6%. Terus gini, terus gitu, terus gini. Terus banyak yang bilang, ini adalah perang dunia ketiga. Akan ada perang dunia ketiga. Terus kita dengar juga, mungkin ada yang baca berita atau enggak, Donald Trump katanya akan dimakzulkan. Terus wakil presiden kita akan dimakzulkan. Gitu-gitu. Terus kemarin, Raja Ampat. Seru sekali pokoknya hidup ini ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah mungkin dunia semakin lebih baik? Tidak mungkin. Ini yang harus kita pikirkan. Mungkin nggak dunia akan semakin lebih baik? Tidak mungkin. Pertanyaannya, akankah manusia lebih khawatir lagi hidupnya? Pasti akan lebih khawatir. Pertanyaannya, khawatir itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Manusia bisa khawatir, tetapi manusia tidak boleh khawatir. Sekali lagi, manusia bisa khawatir. Kenapa kita bisa khawatir? Karena ada natur dosa di dalam diri kita. Tapi kita boleh khawatir? Tidak boleh. Jadi makanya kekhawatiran ini bukan dituntaskan dengan menjadi kaya, bukan dituntaskan dengan menjadi lebih bijak, bukan dengan menjadi lebih cantik atau lebih berpakaian lebih bagus, tidak. Tapi kekhawatiran dituntaskan hanya dengan bergantung kepada Allah. Itulah satu-satunya yang mampu menghentaskan kekhawatiran. Tidak ada yang lain. Sekali lagi, tidak ada yang lain. Kalau Allah maunya satu-satunya, cuma Dia, ya cuma Dia. Jadi tidak mungkin kita dengan punya duit lebih banyak, kita akan khawatir. Tidak. Jadi satu-satunya jalan hanyalah dengan bergantung kepada Allah. Dan Dia menyediakan itu semua. Dia menyediakan itu semua di dalam Yesus. Maka sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah percaya kepada Kristus? Apakah kita sudah percaya kepada Kristus? Apakah kita tapi masih khawatir? Setiap kali khawatir, ingat, kita mungkin masih kurang percaya kepada Dia. Maka bacalah firman-Mu, biar Tuhan mengindahkan lagi, supaya kita semakin percaya kepada Dia.